Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Katrunada dengan NIM 2011522006 dari kelas 02 Sistem Informasi Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester dari mata kuliah Kalkulus dengan dosen pengampu Bu Melza Silvana, MT. Baiklah, langsung saja. Baiklah, untuk soal pertama yaitu jelaskan untuk apa kita mempelajari diferensial dan integral. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu, apa sih pengertian dari diferensial dan integral itu? Diferensial atau turunan adalah tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Sedangkan integral adalah secara sederhana merujuk pada definisi integral sebagai inverse atau kebalikan dari diferensial. Selanjutnya itu manfaat mempelajari diferensial dan integral. Ada banyak manfaat mempelajari diferensial dan integral. Salah beberapanya yaitu yang pertama, menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi untuk memecahkan masalah luas seperti luas tanah dan lain-lain. Selanjutnya, memprediksi pertumbuhan populasi penduduk, memprediksi suatu penyakit, digunakan dalam pencarian nilai limit, dan dalam ilmu fisika dapat digunakan untuk menentukan rumus kinematika gerak, misalnya rumus posisi yang diturunkan dari fungsi kecepatan. Dan digunakan untuk penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama waktu tertentu. Selanjutnya itu soal yang kedua, yaitu jelaskan aplikasi turunan dengan menggunakan metode aproksimasi beruntun atau metode iterasi. Jelaskan dengan contoh. Metode aproksimasi beruntun atau metode iterasi adalah metode pengulangan yang bersifat konvergen dan divergen. Ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode bagi dua. Kita misalkan fx adalah fungsi kontinu, dan misalkan a dan b adalah bilangan yang memenuhi a1 kecil dari b1, dan fungsi a dikali fungsi b kecil dari 0. Misalkan e menyatakan batas yang diinginkan untuk galat dengan nilai mutlak r kurang mn, dan ulangi langkah 1 sampai dengan 5, hingga h kecil dari e. Yang pertama itu hitung m sama dengan an ditambah bn dibagi 2. Selanjutnya hitung fungsi mn, dan jika fungsi mn sama dengan 0, kemudian berhenti. Hitung h sama dengan bn dikurang an dibagi 2. Jika fungsi a dikali fungsi m kecil dari 0, tetapkan an tambah 1 sama dengan a dan bn tambah 1 sama dengan mn. Jika fungsi a dikali fungsi m besar dari 0, tetapkan an tambah 1 sama dengan a dan bn tambah 1 sama dengan mn. Selanjutnya itu metode Newton. Misalkan fx adalah fungsi terdiferensiasikan dan misalkan x1 adalah aproksimasi awal terhadap akar r dari fungsi x sama dengan 0. Misalkan e menyatakan batas untuk galat mutlak Rn xn, maka ulangi langkah berikut untuk n sama dengan 1 hingga seterusnya, hingga xn tambah 1 dikurang xn kecil dari e. Dengan xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fungsi xn dibagi fungsi aksen xn. Selanjutnya yaitu metode algoritma titik tetap. Misalkan fungsi gx adalah fungsi kontinu dan misalkan x1 adalah aproksimasi awal terhadap akar r dari x sama dengan fungsi x gx. Misalkan e menyatakan batas untuk galat dengan mutlak r kurang xn, ulangi langkah berikut untuk n sama dengan 1 hingga xn tambah 1 dikurang xn kecil dari e. xn tambah 1 sama dengan fungsi gxn. Kita lihat contohnya yaitu gunakan metode Newton untuk mencari akar dari positif r dari fx sama dengan 2 kurang x tambah sin x sama dengan 0. Untuk penyelesaian dari soal ini adalah grafik y sama dengan 2x tambah sin x diperlihatkan pada gambar 5. Kita dapat menggunakan nilai pemula x1 sama dengan 2. Karena f aksen x sama dengan min 1 tambah cos x, iterasi menjadi x n tambah 1 disama dengan xn dikurang 2 kurang xn ditambah sin xn dibagi min 1 ditambah cos xn. Dan mengarah pada tabel berikut. Setelah beberapa langkah, dan di sini hanya 5 langkah, kita peroleh pengulangan 7 angka di belakang koma desimal. Kita simpulkan bahwa R setara dengan 2
atau sama dengan 2,5541960. Baiklah, untuk soal yang ketiga, yaitu bagaimanakah cara menghitung volume sebuah cincin? Jelaskan dengan sebuah contoh. Cara menghitung volume sebuah cincin, yaitu dengan menggunakan metode cincin atau washer method, atau adalah suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Jika R dan R secara berturut-turut merupakan jari-jari dalam dan luar dari cincin, dan T merupakan ketebalan cincin, maka volumenya dapat ditentukan sebagai berikut. Volume cincin sama dengan Pi dalam kurung R pangkat 2 dikurang R kecil pangkat 2 dikali T. Jika daerah tersebut diputar seperti gambar menurut sumbu putaran yang diberikan, volume benda putaran yang dihasilkan adalah P volume sama dengan Pi dengan integral batas A sampai B dengan Rx pangkat 2 dikurang R kecil X pangkat 2 dx. Untuk contohnya yaitu, tentukan volume benda putaran dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari Y akar X dan Y sama dengan X pangkat 2 terhadap sumbu min X, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Penyelesaian dari soal ini adalah, kita ketahui Rx sama dengan akar X dan R kecil X sama dengan X pangkat 2. Dengan mengintegralkan dengan batas antara 0 dan 1 menghasilkan volume sama dengan Pi batas A sampai B dengan Rx pangkat 2 dikurang R kecil X pangkat 2 dx. Sehingga didapatkanlah hasilnya sama dengan 3Pi bagi 0. Selanjutnya soal yang keempat yaitu jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contoh. Konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Galat atau biasa disebut error dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Dalam metode numerik, hasil yang diperoleh bukan hal yang sama persis dengan nilai sejatinya. Akan selalu ada selisih. Karena hasil yang didapat dengan metode numerik merupakan hasil yang diperoleh dengan proses iterasi atau looping untuk menghampiri nilai sebenarnya. Besar kecilnya galat sangat relatif, tergantung berapa besar galat jika dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Dengan menggunakan metode pendekatan semacam ini, tentunya setiap nilai hasil perhitungan akan mempunyai galat atau error atau nilai kesalahan. Kesalahan ini penting, karena kesalahan dalam pemakaian algoritma pendekatan akan menyebabkan nilai kesalahan yang besar. Tentunya ini sangat tidak diharapkan. Dalam metode numerik, galat berarti selisih antara nilai hasil perhitungan analitik atau nilai eksak sama dengan A dengan nilai hasil perhitungan numerik dengan nilai hampiran atau perkiraan sama dengan A. Baiklah, selanjutnya contoh. Soalnya itu hasil pengukuran sebuah jembatan sama dengan 9,99 cm, hasil pengukuran sebuah paku sama dengan 9 cm. Jika nilai pengukuran sebenarnya berturut-turut adalah 10.000 cm dan 10 cm, hitung galat mutlak dan galat relatif dalam bentuk persen dari kedua hasil pengukuran di atas. Manakah memberikan hasil pengukuran yang lebih baik? Penyelesaian untuk soal ini adalah, pertama kita cari dulu galat mutlak. Jembatannya itu galat M sama dengan mutlak dari 110.000 dikurang 999 sama dengan 1 cm. Dan paku sama dengan galat M sama dengan 110 dikurang 9, 1 sama dengan 1 cm. Jembatan dengan galat R sama dengan 1/1000 dikali 100% sama dengan 0,01%. Dan paku galat R sama dengan 1/10 dikali 100% sama dengan 10%. Dari hasil pengukuran jembatan ini lebih baik adalah dari hasil pengukuran paku. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.